Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وانصرنا نصرا عزيزا واهدنا ونجنا صراطا مستقيما والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي لي وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى فاعته لكل هون من الأهوال المقتحم. يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Baitul Izzah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus nantiasa memberikan nikmat hidayah dan nikmat istiqamah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa pula tidak pernah henti-henti salawat rahmat dan salam sebuah terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita semuanya umatnya yang mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena tidak ada syafaat pada hari kiamat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umat yang dicintainya. Oleh karena itu salah satu wujud kecintaan dan mahabbah kita, maka
Perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'lim Masjid Baitul Izzah rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Jannah wan Nar. Alhamdulillah sekarang sudah sampai al-babul 'ashir fi dzikri halil ardi wal qabri. Di bab 10 aja ini. Di dalam menjelaskan, menyebutkan tentang keadaan bumi dan kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annal arda tunadi kulla yaumin 10 kalimatin. Qala ngendika sapa Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu moga-moga ngridoni sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Anas bin Malik. Annal arda satuhuna utawi bumi iku tunadi manggil-manggil ngundang-undang sapa bumi kulla yaumin ing dalam saban-saban dina 10 kalimatin ing 10 pira-pira kalimat. Takulu kang ngucap apa ard. Sahabat Anas bin Malik berkata, sungguhnya bumi tunadi kulla yaumin, manggil-manggil, ngingetin, ngundang-ngundang, ngajak setiap hari dengan 10 kalimat. Cuman kita nggak denger, ya. Kalau kita nggak denger, kita nggak berani jalan di muka bumi. Begitu selangkah ada suara. 10 kalimat yang dipanggil oleh bumi. Ya bena Adam, hei eling-eling anak Adam, wahai anak Adam. Tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, mau siapapun dia, kalau jenisnya manusia anak Adam. Wahai anak Adam, mau yang ada di mana ke? Mau di belahan bumi belah manapun. Ya bena Adam, tas'a ala dhahri, engkau berjalan di atas punggungku, kata bumi. Wa masiruka fi batni, namun tempat kembalimu nanti adalah di dalam perutku. Masya Allah. Engkau berjalan di atas punggungku, bumi teriak. Wa masiruka fi batni, nanti tempat kembalimu adalah di dalam perutku, dikubur. Mau gaya gimana ke kita? Mau berapapun harta kita, luas tanah kita, kedudukan terhormat kita, pada saat di muka bumi kita berjalan gagah dan tegaknya, membusungkan dada kita. Mungkin kita busungkan dada kita karena pangkat, jabatan, kehormatan, harta, kedudukan. Berjalan gagah kita. Wa masiruka fi batni, tempatmu adalah di dalam perutku. Mas 1 meter. Jarang yang gali sampai 2 meter. Ya, capek juga kali. 1 meter dalamnya, belum bikin landakannya, segitu doang udah. Wa masiruka fi batni, tempat kembalimu adalah di sini, di dalam perutku. Mungkin kita baru terasa ingat bahwa kita akan kembali ke kubur pada saat kita mengantarkan jenazah keluarga, sahabat, kerabat ke pemakaman. Begitu diletakkan, baru kita ingat, ya Allah, tempatku ternyata cuman segitu doang.
Ya udah gitu diinjek-injek lagi, digali, ditutup, diinjek, bahkan nama kita udah nggak dipanggil lagi, Pak. Begitu nyawa terlepas dari tubuh kita, orang udah lupa sama nama kita. Ya, berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang disebut nama? Takut salah nyebut saya. Dari saya nyebut besok kejadian repot nih. Fulan bin Fulan, Ahmad Son Haji bin Haji Muhammad Syarif Jamhari, oh meninggal. Begitu orang takziah ke tempat kita, orang nggak nanya lagi Son Haji mana, apa yang disebutnya, jenazahnya di mana, almarhum di mana, apa yang nyebut nama saya? Enggak disebut lagi nama kita. Yang disebut almarhum di mana, jenazahnya di mana, mayatnya ada di mana. Begitu mau digotong ke tempat pemandian, angkat jenazahnya pelan-pelan. Apa disebut nama kita? Udah lupa sama nama kita, udah nggak disebut lagi, khatam nama kita. Ya, mau disolatin sama nggak disebut namanya. Kita sholatin Son Haji nih, enggak. Almarhum, jenazahnya bawa deh, masukin ke masjid, kita sholatin bareng-bareng. Ya, mau dibawa diletakin dari makam nih, di pemakaman, taruh di pinggir. Jenazah masih di ambulan, ya, masih di ambulan. Udah jenazahnya bawa dah, galian udah kelar nih, nggak disebut nama kita lagi. Masuk ke liang lahat, itu talinya dibuka. Dah, siapa yang ngajarin jenazah nih? Enggak disebut nama kita. Baru kita disebut, dilihat nama kita. Begitu selesai dimakamin, nancep batu nisan, baru orang ngebaca nama kita. Betul nggak? Ya Allah, segitu doang rupanya kehidupan kita di dunia. Tas'a fil ardi wa masiruka fi batni. Engkau berjalan gagah di atas punggungku, kata bumi, tetapi tempat kembalimu adalah di dalam perutku. Wa tas'a ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Panggilan berikutnya, engkau bermaksiat di atas punggungku. Cuman kita kagak ngedenger sih masalahnya. Kita kagak ngedenger. Kalau kita ngedenger kita kaget, ya Allah, di maksiat kita lah kaget, ya Allah. Bumi manggil-manggil nih, ngingetin. Engkau bermaksiat di atas punggungku, wa tu'adzabu, lan den azab sapa sira fi batni, ing dalam betenge isun, dan engkau diazab di dalam perutku. Waduh, dengan bekutik kita, Pak. Mau lagu apa kita? Wa tadhaku ala dhahri, wa tadhaku, dan gemuyu sapa sira ala dhahri, ing atase gigi isun, wa tabgilan nangis sapa sira fi batni, ing dalam betenge isun. Panggilan berikutnya bumi ngingetin, wahai anak Adam, wa tadhaku ala dhahri, engkau tertawa di atas punggungku. Mungkin karena engkau sedang bahagia, mungkin karena engkau sedang ceria, mungkin karena engkau mendapatkan kesenangan, mungkin engkau sedang bersuka cita, engkau tertawa. Yang tertawa melupakan engkau dengan segala apa yang akan terjadi di dalam perutku. Wa tabki ala batni, tetapi di dalam perutku engkau menangis, menyesal atas segala apa yang sudah kita lakukan. Kalau di bab yang sebelumnya kan diingatkan kita, ya ibnu Adam, kullu amalin amaltahu tarahu
Wahai anak Adam, setiap amal yang engkau perlakukan, engkau kerjakan di dunia, tarahu, engkau akan menyaksikannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan jahat, buruk, jelek, engkau pasti akan menyaksikan kembali apa yang dia kerjakan. Yang melakukan perbuatan baik sama akan dibalas kembali, dan engkau akan melihat semua perbuatan tersebut. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Semuanya akan kembali, kebaikan yang kita kerjain kembali kepada kita, keburukan yang kita kerjakan juga kembali kepada kita, dan baru kita akan merasakan suatu penyesalan yang besar pada saat kita sudah berada dalam perut bumi. Panggilan bumi yang mengingatkan kita, tadhaku ada zahri wa tabki fi batni, engkau tertawa di atas punggungku dan saat ini engkau menangis di dalam perutku. Wa ta'kulu lan mangan sapa sira al harama ing perkara kang haram ala dhahri ing atase gigire isun. Dan engkau makan makanan yang haram di atas punggungku. Wa ta'kulu kaddud, tetapi saat ini binatang belatung-belatung, binatang tanah, ulat-ulat tanah memakan tubuhmu. Dulu engkau memakan yang haram, engkau memakan yang haram, tidak mengindahkan peringatan Allah. Allah perintahkan cari di muka bumi ini rezeki yang halal, thayyiban, tetapi engkau lupakan itu. Wa ta'kulu al-haram, engkau makan di muka bumi, di atas punggungku kata bumi. Tetapi hari ini, saat ini engkau dimakan oleh binatang-binatang tanah. Wah, nggak ada lagunya nih Pak nih. Ya, nih kita udah bab begitu nggak ada lagunya, kita udah nyerah aja, udah nyerah. Ya Allah. Dan ini terjadi ya pada Adam, wahai anak, kepada kita semuanya. Kita semuanya akan kena, akan merasakan apa yang disampaikan oleh bumi untuk mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, untuk mengingatkan kita semuanya. Makanya saya begitu Pak Kas suruh baca kitab ini, waduh, ini kitab ngeri ini. Ya, ini kitab nih, dulu kiai kalau baca kitab ini asal bab, asal ganti bab kiai nangis, ganti bab nangis. Kenapa? Udah lembut hatinya. Hatinya udah lembut, udah bergetar sedikit, cek, udah bergetar hatinya. Ya. Kalau saya masih rada keras-keras, belum langsung ada air matanya. Ya Allah. Dah bismillah dah, mudah-mudahan sampai khatam kita baca kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak terasa juga di babul asyir, bab yang 10. Dulu engkau makan yang haram di atas punggungku. Wa ta'kulu kaddud, sekarang di binatang tanah belatung makan kita. Baru 3 hari udah mulai kembung badan kita nih, udah mulai biru badan kita, udah mulai keluar dari lubang-lubang kita nih, yang darah, yang nanah udah mulai keluar, udah mulai agak membusuk. 1 minggu udah mulai masuk tuh binatang-binatang tanah, Masya Allah. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki dengan amalnya ketika di dunia, yang Allah subhanahu wa ta'ala amankan jasadnya daripada binatang tanah. Siapa? 1, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. 2, orang yang banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, orang yang suka adzan, muadzin. Dalam kitab
tankihul qaul. Al-muadzin, orang yang suka azan, Allah awetkan jenazahnya enggak dimakan binatang tanah. Lu kadang-kadang gelan azan suruh-suruan. Main azan, udah ente aja dah. Ente aja dah. Main lemparan. Kalau tahu fadilahnya muadzin, orang berebutan pengen jadi muadzin. Kalau tahu betapa indah dan nikmatnya orang yang bersolawat, yang jasadnya tidak dimakan binatang, orang berebutan pengen baca solawat kulla yaumin, setiap hari. Man shalla alaika ya Muhammad sallaitu alaih. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, man shalla alaika sallaitu alaih, wa man sallama alaika sallamtu alaih. Barang siapa bersolawat kepada engkau wahai Muhammad kekasihku, maka aku akan langsung menjawab solawatnya. Wa man sallama alaika, dan barang siapa menyampaikan salam kepada engkau, sallamtu alaih, aku mengucapkan salam kepadanya. Allah yang jawab. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali dijawab langsung 10 kali. Siapa yang bersolawat 10 kali, Allah jawab solawatnya 100 kali. Masya Allah, 10 kali lipat. Cuman kadang-kadang bukan kita nggak kepengen, kita kepengen, cuman lupa mau baca apa. Kebanyakan zikiran kita, ya, zikiran kita kebanyakan, saking kebanyakan sampai nggak kebaca. Saking kebanyakan nih zikiran kita yang pengen kita baca, sampai kita nggak baca terus. Ya. Bagaimana fadilahnya istighfar? Likulli da'in dawa'un wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat segala dosa adalah istighfar. Man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada 3 nih yang diingatkan Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, barang siapa mendawamkan, membiasakan, melazimkan, membasahi lidahnya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, wa aqal istighfar astaghfirullahaladzim. Paling dikit kita baca istighfar astaghfirullahaladzim, paling sedikit nih. Masa kita lupa, masa kita nggak ingat? Sedangkan Rasulullah SAW yang diampunin dosanya udah dijamin masuk surga, tiap hari minimal 70 kali sampai 100 kali baca istighfar. Ya, kita setiga-tiganya tiap habis sholat 3 kali doang udah. Ntar ketemu lagi zuhur 3 kali lagi, ketemu lagi asar 3 kali, ketemu lagi maghrib 3 kali. Ya, jadi sehari kita 15 kali, itu pun kalau baca. Belum kadang-kadang godaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal lain soal yang paling penting daripada baca istighfar, betul nggak kira-kira? Seolah ada hal lain yang lebih penting setelah kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, godaan datang. Ada hal yang lebih penting ketika lisan pengen baca istighfar, astagfirullah, ada ketutup tuh. Lidah kita ketutup, pikiran kita ketutup, seolah-olah yang lain lebih penting daripada duduk sejenak membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Panggilan ini lebih dahsyat nih. Ini lebih dahsyat nih panggilan nih daripada lisan kita baca istighfar ba'da salat. Asik. Yang lain zikir wirid tuh. Istighfar la ilaha illallah 10 kali, lahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit, wa hayyun daimun la yamut, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali, asik aja kita. Yang kita baca juga tulisan orang. Tahan dulu deh, ya, tahan dulu bentar aja bentar.
bentar aja. Maka jangan ditengokin, jangan diingetin. Kalau kita bawa handphone jangan diingetin. Emang ini canggih nih. Ini cepat memalingkan hati kita ini. Mau siapa ke, cepat memalingkan hati kita. Lupain dulu, udah bentar dah. Ampe kita baca istighfar, kita baca la ilaha illallah la syarika lahu tauhid, kita Allahumma ajirna minan nar. Bentar 7 kali doang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Itu kan doa hebat. Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, darimu segala keselamatan engkau berikan. Sampai saat ini hamba masih duduk di tempat ini. Wa ilaika ya'udus salam, dan pada engkau semua keselamatan akan kembali. Wa hayyina rabbana bis salam, maka hidupkan kami ya Allah bis salam, dengan penuh keselamatan. Wa adkhilnal jannata darus salam, masukkan kami ke dalam surga darus salam, rumah keselamatan. Itu kan bagus. Dan kadang-kadang kita pengennya ngapa ya, memburu-buru aja, kayak ada yang lebih penting daripada kita doa. Salu min fadlillah fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Berdoalah, minta sama Allah, karena Allah senang dipinta. Man lam yas'alillah yaghdam alaih. Barang siapa yang enggak pernah minta sama Allah, enggak pernah ngangkat tangan, enggak pernah doa sama Allah, yaghdam alaih, maka Allah akan murka kepadanya. Coba, yang ada kita kalau minta sama orang, banyakkan yang minta, orangnya marah sama kita. Ente lagi yang minta. Hah? Lama-lama kita ngeles. Ketemu, dia lah kapiran dah, belok. belum ngomong tuh orang baru ngeliat mukanya, ya kapiran. Belok aja dah. Kita menghindar. Kenapa? Manusia yang dipinta. Minta manusia sama manusia ada waktunya, ada godaannya. Untuk tidak memberi itu ada godaannya untuk tidak memberi. Ada bosennya, ada aja godaan setan. Padahal kalau kita ngeberi, kalau kita ngasih, sesungguhnya Allah sebenarnya yang menggerakkan kita memberikan kepada dia. Dalam kitab Usuriyah as-sadaqat, sedekah itu yang keluar dari tangan sahibiha, tangan orang yang bersedekah, maka sebelum sampai kepada orang yang menerima, dia sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kecepatan Allah menangkap sedekah. Saya ngasih Pak Kaswadi, kan cepet. Sebelum sampai, Allah sudah menangkap sedekah kita. Subhanallah. Cuman karena yang kita minta begitu kita pengen meninggal saja sedekah, ya kan, begitu malaikat maut datang nyebut nyawa kita, apa yang kita ucapin? Qala Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunggu sebentar aja, jangan lama-lama deh. Ajalnya tunda sebentar, jangan lama-lama. Fa as-saddaqa, yang pertama saya pengen sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya pengen jadi hambamu yang saleh. Manusia ada godaannya, banyak godaannya. Rasa gedek, rasa empet, rasa sebel, rasa bosen. Asal yang datang dia aja depu yang kita. Minta apa lagi aja dia nih. Alasannya apa lagi aja. Kemarin alasannya anak sakit, kemarin alasannya udah. Dia belum ngomong kita udah ngereka-reka alasannya. Ya Allah. Emang begitu sifat manusia. Khuliqal insan halu'a. Tapi Allah senang dipinta. Salu min fadlillah fa innallaha yuhibbu ayyusala. Doa, minta sama Allah, karena Allah senang dipinta. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah malah marah sama kita. Man lam yas'alillah yaghdab
alaihi. Semakin banyak kita minta, Allah makin senang, berarti dia ingat sama Allah dan menunjukkan kedhaifan kita sebagai hamba Allah. Dan Allah yang maha kuasa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah zat pemberi rizki, Allah tempat segalanya. Kita menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik yang lebih tinggi. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Wa takhtalu ala dhahri wa tadhullu fi batni. Engkau di muka bumi, kata bumi, engkau penuh kemewahan, engkau penuh keagungan ketika di atas punggungku. Wa tadhullu fi batni, dan saat ini engkau berada dalam kehinaan di dalam perutku. Dulu kau penuh dengan keagungan, kehormatan, berjalan gagah, tapi saat ini engkau berada dalam kehinaan. Wa tamshi masrurun, lan melaku sapa sira masrun hale wong kang bunga. Engkau berjalan di atas punggungku dengan keadaan gembira. Wa taqa'u hazinan fi batni, wa taqulan tumiba sapa sira hazinan hale wong kang sedih, fi batni ing dalam betenge isun. Engkau berjalan gembira di punggungku, kata bumi, dan sekarang saat ini engkau nanti akan dalam keadaan sedih di dalam perutku. Udah begini kayaknya kagak mau ngapa-ngapain ini. Ya, nggak mau ngapa-ngapain. Masya Allah, nggak ada lagunya kita. Masya Allah. Makanya Al-Quran mengingatkan kita mesti kembali sama Allah. Wa man a'rada an dzikri ay 'anil Qur'an fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri ay 'anil Qur'an, barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada Al-Quran. Al-Quran tempat segala peringatan, Al-Quran tempat larangan, Al-Quran tempat mengajarkan kebaikan, semuanya rujukan setiap persoalan, mengatur al-aqidah, al-ibadat, al-muamalat, akhlak, semuanya komprehensif. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran dalam setiap persoalan, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan giring dia dalam keadaan buta. Qala rabb lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau giring aku dalam keadaan buta, dan dulu ketika dunia aku melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah keadaannya. Dulu ketika di dunia engkau melupakan ayat-ayatku, engkau melupakan peringatanku, wa kadzalikal yaum tunsa, dan demikian pula pada hari ini tunsa, engkau dilupakan daripada rahmatku. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang kita harapkan yaitu rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamshi fin nur ala dhahri wa taqudu fi dhulumati fi batni. Wa tamshi lan melaku sapa sira fin nur ing dalam cahaya, ala dhahri ing dalam gigire isun. Wa taqudu lan jagung sapa sira fi dhulumati ing dalam kegelapan, fi batni ing dalam betenge isun.
Engkau berjalan penuh dengan cahaya ketika di gigirku, di punggungku, di muka bumi engkau berjalan penuh dengan cahaya. Tidak ada kegelapan. Karena sekarang di mana-mana udah terang. Terus terang, Philip terang terus. Waduh. Romo Philip. Sekarang udah ada kan ya. Apa? Buatnya lampu udah cakep-cakep sekarang udah dah. Ya. Cuman 5 watt terang 60 watt udah banyak sekarang mah udah. Udah banyak ini kompetitornya Philip sekarang. Terang kita jalan di muka bumi. Wa taqudu fi dzulumat, dan engkau duduk dalam kegelapan di dalam perutku. Tidak ada cahaya yang datang kecuali kiriman doa. Satu malam Qatadah bermimpi bumi terbelah. Maka keluarlah mereka yang dalam kubur dalam mimpinya. Semua datang membawa cahaya, nampan min nur wa zabarjat wa durrin, buah nampan dari mutiara, dari berlian permata. Ada seseorang yang dikenalnya, dia dalam kegelapan, tidak ada nampan. Yang dibawa seperti yang lainnya. Dia duduk termenung sendirian, dia nangis. Tidak ada setitik cahaya, setitik cahaya pun. Enggak bawa nampan, tidak bawa wadah. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak seperti yang lainnya? Wahai saudaraku, mereka memiliki anak-anak yang soleh. Mereka tiap saat mendapatkan kiriman hadiah dengan sedekah dan doa untuknya. Sedangkan aku memiliki anak yang banyak, namun mereka tidak satu pun mengirimkan doa untukku, dan mereka mempermalukan aku di hadapan anak-anakku, mempermalukan aku di hadapan mereka yang datang dengan membawa nampan min nur dari cahaya. Masya Allah. Pak Sedipa pernah ketika saya bertakziah bayaran lama, rumah-rumah gede, bayaran baru. Itu yang lain malah ngobrol. Ini jenazahnya udah sendirian aja, nggak ada yang bacain Quran, udah sendirian. Ini di sini nih, di situ tuh, pada ngobrol aja, nggak ada yang bacain Quran. Anaknya kayak cucunya, kali ponakannya, atau encang-encingnya, atau saudara-saudaranya. Enggak, ya Allah. Sedih kita ngeliatnya, ya Allah. Ini gimana kalau kita yang meninggal kita begini gimana? Langsung ingat sama diri sendiri, ya Allah, kalau aku yang meninggal dunia, aku menempatkan pada posisi seperti itu bagaimana? Tidak ada membacakan Quran, tidak ada yang mendoakan, semua asik ngobrol menunggu waktu pemakaman. Itu jenazah itu menangis. Ntar nih, satu bab lagi fi dzikrin da'ir ruh ba'dal khuruj. Ini bab yang ke-11 ntar menjelaskan tentang panggilan ruh ba'dal khuruj, ketika sudah keluar dari jasad kita. Apa yang ruh sampaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang ruh ucapkan dengan apa yang dilakukan ketika membuka bajunya, apa yang ruh ucapkan nih jasad kita nih ucapin ketika kita digotong. Yang diharapkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia pengen memandang anak cucu keluarganya, sahabat-sahabat dengan pandangan yang lama. Kenapa?
karena pandangan itu adalah pandangan yang terakhir yang tidak akan pernah memandang sampai hari kiamat nanti. Tidak ada yang memandangnya, tidak ada yang mendampinginya. Semuanya asyik menunggu waktu datangnya pemakaman ya Rabb. Maka disampaikanlah Qatadah ketika bangun, disampaikan kepada anak-anaknya, orang tuamu menangis, gelap wadahnya, gelap kuburnya, tidak ada yang mendapatkan kiriman doa. Saat itu Allah membukakan hatinya, Allah bukakan hatinya, anak-anaknya kemudian kumpulkan dan diingatkan persoalan itu, dan mereka tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu mereka mengirimkan doa, sehingga pada waktunya Qatadah bermimpi kembali, dia saksikan tetangganya itu sudah terang kuburnya, nampannya penuh dengan cahaya. Ditanya, kini engkau sudah penuh cahaya, alhamdulillah, terima kasih, semoga kebaikan tercurah untukmu nanti setelah engkau tiada, dengan anak-anakmu yang soleh, karena ini adalah kiriman dari anak-anakku yang kau sampaikan pada mereka. Ahdu mautakum bis sadaqah, berikan hadiah orang yang meninggal di antara kalian dengan sedekah, walau luqmatan, meskipun sesuap nasi, walau bi fatihatil kitab, meskipun membaca al-Fatihah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin 50 tahun lagi nama kita udah enggak disebut lagi. 50 tahun lagi nama kita udah enggak disebut lagi. Ya, lawang udah buyut aja udah lupa. Nama buyutnya lupa, cuma sampai kakek namanya. Udah untuk fulan bin fulan, kakek bin fulan udah. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin fulan. Udah enggak disebut lagi nama kita. Tapi bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang saleh. Ribuan tahun udah. Namanya seperti orangnya masih hidup, kita menyebut nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, nama orang-orang saleh, seolah-olah mereka masih hidup dan dekat sama kita. Kita sebut, semua orang sedunia tahu siapa Imam Syafi'i, sedunia tahu, sedunia. Mau zaman apa pasti akan menyebut nama Imam Syafi'i, mereka kenal. Ketika disebutkan namanya, maka itu menjadi doa. Ya Allah, waladin salihin yad'ulah, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyah. Ya Allah, ngeri kita ya, kalau kita udah meninggal kita nggak dapat kiriman doa, gimana ya kita? Wa tamshi fil jamaah ala dhahri wa taqudu wahidan fi batni. Ini teriakan yang terakhir nih. Engkau berjalan di atas punggungku berjamaah, bareng-bareng. Nih kita ini pulang dari masjid nih ya, bareng-bareng kita. Meskipun belok ntar masing-masing, tapi keluar nih bareng-bareng. Wa taqudu wahidan fi batni, nanti engkau akan duduk sendirian di dalam perutku, enggak ada temennya yang menemen, cuman amal teman kita. Maka kita suka doa tahlil, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga, dan jangan kau jadikan kuburnya siksa api neraka. Ya Allah, kita mengaminkan, amin. Ya Allah, mudah-mudahan itu pun terjadi pada diri hamba ketika hamba tiada, agar kubur hamba juga menjadi kubur yang rawdah min riyadil jannah. Jangan dijadikan kubur hamba ya Rabb hufratan min hufarin nar, daripada jurang siksa api neraka. Wa fil khabari annal qabra yunadi fi kulli yaumin thalatha marratin. Dalam khabar yang dijelaskan
Sungguhnya kubur setiap hari manggil dengan 3 panggilan, ana baitul wahda wal wahsya wal aqrab wal hayat. Saya ini, kata kubur, saya rumah kesendirian, saya rumah yang penuh dengan kecelakaan, kesedihan, kesengsaraan. Wal aqrab wal hayat, saya rumah yang penuh dengan kalajengking dan ular. Aina ana baitud dzulmah, saya, kata kubur, rumah kegelapan. Madza a'dadta li, kalau demikian apa yang telah engkau persiapkan untuk bertemu dengan aku? Ini kubur ngingetin, cuman kita nggak dengar. Bumi ngingetin, cuman kita nggak dengar. Ana baitul wahda faj'al laka mu'nisan qira'atul Qur'an, saya rumah sendirian, maka berikan harapan dengan bacaan Al-Quran. Ana baitul zulma, saya rumah kegelapan, fatunawwir fi salatil, maka terangi saya dengan salat malam. Salat malam yang menerangi kubur kita. Wa ana baitul turab fahmal firash, saya rumah tanah, rumah debu, maka bawa tikar dah, bawa alas. Wa hiya al-amalus salih, alasnya itu adalah amal saleh. Saya rumah yang penuh dengan ujian, fahmal, maka bawalah bekal untuk terhindar daripada ujian itu, kecelakaan. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqil dumu', dan linangan air mata. Air mata kita yang jadi penyelamat kita. Wa ana baitu su'al munkar wa nakir fakthir ala dhahri qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibahu. Saya rumahnya, tempatnya munkar dan nakir, yang akan bertanya kepadamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Dan kalau ditalkinkan, ya Abdullah, idza ja'aka al-malakanil muwakkalani fala yus'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Hai hamba Allah, kalau datang 2 malaikat yang bertanya kepadamu, jangan engkau gentar dan jangan engkau kaget. Fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya makhluk Allah. Fa idza sa'alaka, dan kalau keduanya bertanya kepada engkau, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul lahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Kalau tanya dengan pertanyaan itu, jawab dengan i'tiqad, aqidah yang sahih dan lisan yang fasih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Ucapin. Maka ana baitu su'al munkar wa nakir fakthur ala dhahri, maka perbanyaklah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibahu, supaya engkau nanti kelak dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir.
Ada temannya yang bantuin jawaban, enggak ada kita. Sendirian aja udah kita tanggung semuanya dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian ini bab 10 udah kelar. Besok kita lanjutin insyaallah tentang fi dzikri nida'ir roh ba'dal khuruj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah melunakkan hati kita. Allah ngelemesin hati kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kita nikmat istiqamah. Allah berikan terus jaga nikmat hidayah sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika ajal datang menjemput kita, kita datang menghadap Allah dengan membawa iman. Dan mudah-mudahan ketika ajal datang menjemput kita, kalimat yang keluarlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mudah-mudahan itu yang akan menghantarkan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma arzuqna warzuq awladana wa dhurriyatana wa talamidana wa jama'atana hafazatan li kitabik wa a'immatan masajid wa a'immatan mujahidina fi sabilik ballaghina da'wati rasulik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah nas'aluka ridhaka wal jannah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bi'ilak wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah